Halo, pada video ini saya akan membahas mengenai port security pada Cisco Switch. Dalam video ini saya akan menjelaskan kegunaan port security dalam mengamankan port pada switch, menjelaskan 3 mode port security violation beserta efeknya, menjelaskan metode error recovery dan konfigurasi automatic port recovery, serta melakukan praktik konfigurasi dan pengujian port security menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, kita mulai pembahasannya. Port security merupakan salah satu fitur keamanan pada switch Cisco yang digunakan untuk mengontrol perangkat yang dapat terhubung ke suatu port berdasarkan MAC address. Dengan port security, administrator dapat menentukan perangkat atau MAC address yang diperbolehkan menggunakan suatu port. Kegunaan port security antara lain membatasi perangkat yang dapat terhubung ke port, mengizinkan MAC address tertentu, mencegah perangkat yang tidak dikenal mengakses jaringan, serta mendeteksi apabila terjadi pelanggaran keamanan. Dengan demikian, port security dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan, khususnya pada sisi layer 2. Selanjutnya, kita masuk ke 3 mode yang terdapat pada port security. Mode yang pertama adalah protect. Pada mode protect, apabila terdapat perangkat dengan MAC address yang tidak diizinkan, frame yang berasal dari perangkat tersebut akan dibuang oleh switch. Meskipun frame dibuang, port switch tetap dalam kondisi aktif sehingga perangkat yang sah masih dapat berkomunikasi. Mode protect tidak memberikan notifikasi atau pesan log mengenai terjadinya violation. Jadi karakteristik utama dari mode protect adalah frame dari perangkat yang tidak diizinkan akan dibuang, tetapi port tetap aktif. Mode yang kedua adalah restrict. Pada mode restrict, frame yang berasal dari MAC address yang tidak diizinkan juga akan dibuang oleh switch. Perbedaannya dengan mode protect adalah pada mode restrict, pelanggaran atau violation akan dihitung dan switch dapat mencatat informasi tersebut pada log. Port tetap dalam kondisi aktif, sehingga perangkat yang sah masih dapat menggunakan jaringan. Jadi, mode restrict cocok digunakan ketika administrator ingin tetap mempertahankan port dalam kondisi aktif, tetapi juga ingin mengetahui apabila terjadi pelanggaran. Mode yang ketiga adalah shutdown. Mode shutdown merupakan mode yang paling ketat dibandingkan protect dan restrict. Ketika switch mendeteksi adanya MAC address yang tidak diizinkan, port akan dinonaktifkan dan masuk ke kondisi R disable. Akibatnya, komunikasi melalui port tersebut akan berhenti. Port yang berada dalam kondisi R des. Mode yang ketiga adalah shutdown. Mode shutdown merupakan mode yang paling ketat dibandingkan protect dan restrict. Ketika switch mendeteksi adanya MAC address yang tidak diizinkan, port akan dinonaktifkan dan masuk ke kondisi R disable. Akibatnya, komunikasi melalui port tersebut akan berhenti. Port yang berada di dalam kondisi R disable kemudian harus dilakukan recovery agar dapat digunakan kembali. Pada praktik yang akan saya lakukan nanti, saya akan menggunakan mode shutdown agar proses violation dan recovery dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya adalah metode error recovery pada port yang mengalami port security violation. Apabila kita menggunakan mode shutdown dan terjadi violation, port akan masuk ke kondisi R disable. Untuk melakukan recovery secara manual, kita masuk ke interface yang mengalami masalah, kemudian kita memberikan perintah shutdown untuk menonaktifkan interface, lalu no shutdown untuk mengaktifkan kembali. Dengan cara tersebut, port dapat kembali aktif setelah dilakukan recovery. Selain melakukan recovery secara manual, Cisco juga menyediakan fitur automatic error recovery dengan perintah yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, saya akan melakukan praktik konfigurasi dan pengujian port security menggunakan Cisco Packet Tracer yang dapat disimak pada video berikut.
Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.